Perkenalkan, nama lengkap saya Lidista Terminito, tingkat 1 reguler B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep memiliki dan dimiliki. Kebutuhan di mana sama halnya dengan makanan, setiap orang membutuhkan rasa memiliki dan dimiliki sebagai kebutuhan yang mendasar. Walaupun terdapat perbedaan, kebutuhan rasa dimiliki dan dimiliki pada setiap orang dan budaya, namun secara keseluruhan, rasa memiliki dan dimiliki ini ditemukan di setiap orang dan budaya menurut adat masing-masing. Manusia memiliki dorongan yang mendasar untuk membentuk dan mempertahankan rasa memiliki dan memiliki dalam kebersamaan untuk bertahan lama. Misalnya dalam sebuah hubungan antar pribadi seperti persahabatan, ada rasa memiliki yang erat yang mendorong sehingga mereka enggan untuk mengakhiri hubungan persahabatan tersebut. Dalam dunia keperawatan, misalnya hubungan rasa memiliki dan dimiliki antara perawat dan pasien, di mana dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, perawat harus memiliki rasa memiliki dan dimiliki kepada pasien sehingga melakukan tindakan dengan penuh rasa tanggung jawab, lembut dan lebih pengertian. Cara untuk bertahan hidup, maksudnya dalam sebuah kelompok kecil seperti keluarga, kita membutuhkan rasa memiliki dan dimiliki agar dapat lebih saling menjaga dan memelihara berbagai kasih sayang, dan pada saat ketika kita sakit dalam keadaan terpuruk, ada keluarga yang menguatkan kita dan mendukung kita untuk bangkit dalam hal ini, yang dapat membantu untuk bertahan hidup. Rasa memiliki dan dimiliki ini juga dibutuhkan dalam setiap hubungan, baik perseorangan maupun kelompok. Maksudnya dalam sebuah hubungan diperlukan interaksi dari kedua pihak, saling peduli dan menguntungkan kedua pihak. Dalam suatu hubungan saling menguntung interpersonal, perlu keduanya hadir agar kebutuhan untuk dimiliki terpenuhi. Dengan kata lain, tidak cukup hanya berinteraksi dengan seseorang yang tidak peduli dengan Anda, namun berbeda dengan hubungan seseorang yang sering berhubungan, misalnya hubungan dengan orang yang berada di dalam penjara. Mereka memiliki keluarga di luar, tetapi mereka tidak dapat berinteraksi terlalu sering, yang dapat menyebabkan banyak penderitaan. Hubungan ini adalah hubungan yang tidak seimbang karena hanya sebagian rasa memiliki pusat pentingnya, seperti dijelaskan bahwa rasa memiliki dan dimiliki merupakan suatu hal yang kuat dan universal, dan rasa ini juga menjadi dorong bagi manusia yang berpengaruh untuk membentuk dan memelihara hubungan sosial yang langgeng dan berdampak positif. Kita secara alami didorong untuk membentuk dan mempertahankan rasa memiliki. Cara mempertahankan rasa memiliki yaitu orang harus menunjukkan kecenderungan untuk mencari dan mengembangkan kemungkinan untuk mempertahankan hubungan dan menjaga kontak fisik yang baik, dan terus saling berinteraksi. Dalam rasa memiliki dan dimiliki berhubungan dengan banyak efek buruk, termasuk dalam kesehatan psikologis dan fisik, masalah bersama dengan patologi perilaku mulai dari gangguan makan sampai bunuh diri. Apalagi di saat keadaan seperti ini, di mana hampir semua kita secara fisik terisolasi dari satu dengan yang lain, sangat mungkin kita mulai merasa sedih dan kesepian. Dan hal ini adalah perasaan yang benar-benar normal. Penting bagi kita untuk menjaga persahabatan dan dukungan keluarga dan teman-teman ketika kita mampu, dan kita semua akan melewatinya bersama-sama. Menurut Abraham Maslow,
Dia adalah seorang psikolog yang berasal dari Rusia. Sejak awal karirnya, ia yang masih muda, ia ingin mencari tahu apa yang bisa membuat hidup bertujuan. Terlebih sangat terlihat kehidupan di Amerika, yang dimana kehidupan di sana hanya diutamakan untuk mengejeruan dan ketenangan. Dari sanalah muncul teori 5 kebutuhan dasar Maslow. Ia berpikir bahwa hidup menurut kepenuhan potensi seseorang dan menjadi siapa kita sebenarnya. Bagian dari alasan mengapa deskripsi dari kebutuhan ini yang ditata dalam bentuk piramida telah terbukti meyakinkan, namun yang ingin ia tegaskan di sini bahwa kita tidak dapat hidup hanya dengan panggilan spiritual kita, tetapi juga tidak benar untuk hidupnya hanya pada materi. Dr. Anders Ashon berbicara tentang motivasi dan emosi. Kita telah membahas hierarki kebutuhan Maslow. Kebutuhan dimiliki membutuhkan rasa butuh dan rasa cinta. Maslow mengidentifikasi berbagai kebutuhan penting, di mana langkah untuk memotivasi bahwa kita membutuhkan cinta dan cinta untuk dimiliki, untuk diterima, dan kita perlu menghindari kesepian, ketersaingan, sehingga kebutuhan afiliasi atau kebutuhan untuk membangun hubungan dan menjadi bagian dari grup dan benar-benar memiliki banyak kebutuhan. Dukungan evolusioner untuk kelangsungan hidup kita lebih mudah untuk melawannya. Melihat monyet Harlow melihat kebutuhan bahwa untuk memiliki kebutuhan ini haruslah memiliki hubungan semacam kawat yang ditutup kain dan itu adalah bagian dari adil. Jenis kebutuhan bawaan relatif, kita masih sangat merupakan makhluk sosial meskipun kita tidak perlu memiliki kelompok berburu. Makhluk sosial merupakan lanjutan dengan kebutuhan. Ini benar-benar mempengaruhi pikiran kita, emosi, dalam perilaku, dan sebagainya. Itulah mengapa ada di bab motivasi, karena benar-benar bisa menjadi motivasi untuk berperilaku dan bisa membicarakannya dalam beberapa jenis perilaku prososial. Perilaku prososial itu merupakan fungsi dari banyak kebutuhan yang terpenuhi, di mana perasaan cinta berikatan dalam sosial mengaktifkan bagian-bagian otak yang biasanya diatur untuk sistem penghargaan dan membuat kita tetap aman. Contohnya seperti isolasi sosial pada lanjut usia. Ketika mereka tidak berisolasi, membawa dampak negatif seperti penurunan mental kesehatan. Anak-anak yang dimasukkan melalui serangkaian panti asuhan mengalami masalah karena mereka tidak pernah diberi kesempatan jangka panjang untuk berisolasi. Versi lain isolasi sosial adalah pengucilan dan disengaja eksekusi dari rekrut interaksi sosial. Misalnya seseorang siswa West Point Spring Henry yang mereka kucilkan karena mereka ingin dikeluarkan. Pengasingan itu mengancam kebutuhan kita untuk menjadi milik, tetapi bahwa ada rasa sakit yang nyata dialami dalam isolasi sosial. Pada isolasi sosial dapat menempatkan kita pada penurunan mental dalam kesehatan yang buruk. Yang kita miliki, berbicara dalam hal kebutuhan milik, munculnya cara baru kita yang berhubungan satu sama lain dalam jejaringan sosial. Contoh cara kerjanya dengan sosial efek jadi benar-benar telah banyak berubah. Bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Sumber motivasi manusia adalah salah satu dari kelima kebutuhan manusia dalam hierarki kebutuhannya, bersama dengan kebutuhan psikologis, keselamatan harga diri, dan akulisasi diri. Kebutuhan ini diatur dalam hierarki dan harus ada hubungan. Beberapa psikolog telah mengusulkan bahwa ada individu perbedaan motivasi untuk menjadi milik
dengan motivasi yang kuat menjadi kurang puas dengan hubungan dan cenderung relatif kesepian sebagai konsumen. Mereka juga cenderung mencari pendapat orang lain tentang produk dan layanan. Mereka juga berusaha mempengaruhi opini orang lain, terpenuhi dalam rangka setelah kebutuhan psikologis dan keselamatan, terpenuhi juga seseorang kemudian dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai menurut Maslow. Jika dua kebutuhan pertama tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat sepenuhnya mencintai orang lain. Teori ini berfokus pada kebutuhan untuk dimiliki sebagai sebuah motivasi psikologi fundamental. Menurut Roybal, Meister, dan Mark, semua manusia butuh minimal tertentu. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.